Tidak ada yang siap dengan apa yang terjadi pada malam 26 November 2025. Sebuah panggung yang biasanya penuh teriakan, tiba-tiba berubah menjadi ruang yang seakan menahan napas. Dan dari balik lampu sorot keemasan itu, muncul seorang gadis kecil berusia 14 tahun. Tubuhnya mungil, wajahnya masih polos seperti siswi SMP yang baru pulang sekolah. Tapi begitu ia berdiri di tengah panggung, ada sesuatu yang membuat studio Indosiar mendadak sunyi. Sekejap kemudian, suara pertama keluar, jernih, melengking, dan menyimpan luka yang jauh lebih dewasa dari umurnya. Juri-juri yang biasanya menahan ekspresi, kali ini justru saling pandang seakan tidak percaya. Dan ketika klimaks itu datang, boom, 3 juri berdiri bersamaan. Tidak ada jeda, tidak ada isyarat, tidak ada keraguan. Full standing ovation. Tapi yang membuat malam itu terasa berbeda bukan hanya tepuk tangan yang membahana. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum diceritakan siapapun. Dan kisah itu dimulai jauh sebelum lampu panggung menyala. Di sebuah desa kecil di Cirebon, tempat seorang gadis bernama April hendak membalikan seluruh peta pertarungan DA7. Namun, untuk memahami mengapa full SO itu terasa begitu dahsyat, kita harus mundur ke titik yang lebih sunyi. Karena perjalanan April tidak pernah dimulai dengan tepuk tangan, tapi dengan keraguan dan rasa takut yang hampir menghentikan semuanya. Kali buntu, Pabedilan, Cirebon. Daerah yang jauh dari hingar-bingar Jakarta, tapi dekat dengan tradisi yang tak pernah padam, tarling. Musik khas pesisir Cirebon yang punya warna manis, ringan, tapi menyimpan ruang untuk emosi yang meletup tiba-tiba. Dan dari rumah sederhana di sana, lahirlah April, gadis yang bahkan tak pernah membayangkan bahwa suaranya akan didengarkan oleh jutaan orang. Ibunya menjual sayur di pasar, ayahnya bekerja seadanya. Keluarga kecil ini hidup tenang tanpa mencari sorotan. Tapi ada sesuatu pada April kecil yang sulit diabaikan. Suara tipisnya punya warna yang berbeda. Tidak berat, tidak serak, tidak dewasa. Tapi punya getar yang membuat orang berhenti makan kalau mendengarnya bernyanyi. Di kampung suaranya sering disebut angin topan tarling. Tidak besar tapi menusuk, tidak ramai tapi menancap. Namun tidak banyak yang tahu, sejak kecil April sudah punya satu luka kecil yang ia simpan. Ia selalu takut mengecewakan orang. Setiap kali bernyanyi, ia berlatih diam-diam karena khawatir orang akan merasa ia tidak cukup bagus. Dan justru rasa takut itulah yang membawanya ke babak paling gila dalam hidupnya. Karena begitu audisi dimulai, semua rasa takut itu meledak sekaligus. 25 Juni 2025, Studio Indosiar, audisi final grup 8. Suasana gaduh, juri-juri sibuk menilai peserta lain. Tapi ketika giliran April tiba, tidak ada yang mengira bahwa panggung akan berubah menjadi begitu hening. Ia menyanyikan lagu daerah, nada-nadanya stabil, warna suaranya jernih. Dewi Persik tersenyum, Wika Salim mengangguk puas, 2 juri berdiri, studio sempat merasakan optimismenya. Sampai detik itu datang, Soimah, juri yang dikenal tegas, estetis, dan tajam, mengangkat tangannya. Stop! Seketika seluruh studio berubah tegang. Penonton yang tadinya bersorak terdiam. April yang masih memegang mic tampak bingung dan gemetaran. Soimah tidak marah, tapi kalimatnya menusuk. Ekspresifnya bagus, tapi nada rendahmu masih PR besar. Ada jeda panjang, jeda yang bisa meruntuhkan mental siapapun, apalagi gadis 14 tahun yang pertama kali tampil sebesar itu. April menunduk, beberapa detik terasa seperti berjam-jam, dan saat suasana semakin berat, tiba-tiba Jirayut melangkah maju, mendekatinya dan berkata pelan, "Tetap lihat juri, jangan takut." Itu bukan sekedar saran, itu adalah tali yang menahan April agar tidak runtuh di titik paling penting hidupnya. Dan justru di titik paling rapuh itu, sebuah keajaiban terjadi. Dewi berdiri lagi, Wika berdiri lagi, penonton bersorak, dan akhirnya golden ticket.
Tangis pecah, penonton Cirebon yang membawa empal gentong dan kerupuk gabus berteriak histeris. Klip itu viral, banyak yang menyebut ini debut paling emosional di sejarah DA. Tapi yang tidak diketahui banyak orang adalah ini. Setelah audisi itu, April sempat mengira dirinya tidak akan bertahan lama. Ia bahkan sempat ingin mundur diam-diam. Namun, panggung punya rencana lain. Setelah audisi meledak, perjalanan April tidak langsung mulus. Tapi justru karena itu, setiap langkahnya terasa seperti pendakian. Top 35 17 Juli 2025. Duet bersih, lolos. Banyak yang bilang anak ini beda. Top 17 20 September 2025. Gambang Suling, SO, aura bintangnya mulai muncul. Top 13 30 September 2025. Pemuda idaman, juri mulai melihat April sebagai pemain emosional. Top 10 14 Oktober 2025. Duet dengan Aulia. Chemistry mereka memantapkan posisi April. Top 8 5 November 2025. Bumi makin panas. 3 SO. Soimah mulai menyimpan rasa percaya yang baru terhadapnya. Top 7 19 November 2025. Result menegangkan. April hampir tersenggol. Tapi juri menyelamatkannya sementara Shakira harus pulang. Mau Mencitu mengubah segalanya. Sejak malam itu, April tidak lagi dianggap sebagai anak kecil berbakat. Ia mulai dilihat sebagai kontestan yang berbahaya. Dan di tengah semua itu, nama Tasya mulai menguat. Vokal power koplonya mencuri perhatian penonton. Fanbase Banten tumbuh cepat. Setiap kali Tasya tampil, studio bergetar. Dua ratu muda akhirnya berjalan ke panggung yang sama. Dua gaya berbeda, dua energi bertolak belakang. Dan mulai saat itu, percikan kecil persaingan tidak bisa dihindari. Malam 24 November 2025 adalah awal dari salah satu rivalitas terbesar DA7. Di satu sisi layar, April Cirebon, 14 tahun, kebaya batik elegan, mata polos tapi tajam, tarling manis yang naik tinggi tanpa ampun. Di sisi lain, Tasya Tangerang Selatan, 15 tahun, bling-bling modern, power koplo yang hampir memecahkan panggung, gaya agresif yang membuat penonton berdiri. Perbedaan mereka terlalu kontras untuk tidak diperhatikan. Netizen mulai terbagi. Tagar hashtag Tim April dan hashtag Tasya naik bersamaan. Komentar-komentar penuh debat memenuhi timeline X. Sebagian memuji April karena ekspresi yang bikin nangis. Sebagian lagi memuja Tasya karena panggungnya yang hidup. Dan ketika Indosiar mengumumkan bahwa keduanya akan tampil di malam result yang sama, tensi langsung melesat. Karena semua orang tahu panggung sebesar itu tidak akan menampung dua ratu tanpa percikan. Malam itu Tasya tampil lebih dulu, masyap, egois, dan sejuta luka. Ia mengambil mic stand, memutarnya, dan mengeksekusi bagian klimaks dengan tenaga yang meledak. Penonton Banten histeris. Dewi Persik berdiri, memuji energinya yang gila untuk anak 15 tahun. Sorotan langsung mengarah pada April. Tegang, diam, menunggu. Ketika lampu panggung diganti warna emas, orang-orang tahu itu gilirannya. Yang tidak banyak tahu adalah mashup April malam itu bukan mashup biasa. Itu adalah tribute untuk Coach Selfie. Lagu Mata Hati Evita Tamala dan Kalimanaku Percaya Hana Pertiwi, dua lagu yang punya memori emosional besar bagi sang coach. Dan sebelum tampil, April dapat bisikan terakhir dari Selfie. Kalau kamu takut, biarkan lagunya yang bicara. Dan begitulah ia melangkah ke tengah panggung. Tidak banyak gerakan, tidak banyak gimmick, tapi setiap langkahnya seperti membawa cerita yang lebih berat dari usianya. Intro berbunyi, studio hening, juri mencondongkan tubuh. Saat itulah Tarling itu kembali hidup. Dan seluruh studio serasa ditarik masuk ke dunia yang hanya April yang bisa buka. Mata hati melihat cintamu. Nada itu keluar lembut, lalu naik perlahan sebelum akhirnya pecah tanpa retak. Penonton menahan napas, juri saling pandang. Transisinya ke Mana Ku Percaya begitu halus seperti air mengalir di sutra basah. April mengangkat properti hati di tangannya, simbol sederhana yang ternyata menghantam lebih keras
daripada teknik vokal yang rumit. Di bagian klimaks, ia naik 1 oktav, tidak bergetar, tidak meleset. Di umur 14 tahun, itu nyaris mustahil. Coach Selvi di backstage spontan melompat. Penonton berteriak tanpa ritme. Cirebon menggema di dalam studio. Dan kemudian, satu persatu juri berdiri. Soimah pertama, tangannya gemetar. Dewi menyusul, wajahnya tampak bangga. Terakhir Lesti, matanya berkaca-kaca. Itu bukan full SO biasa. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa malam itu seorang anak kecil baru saja mengubah seluruh peta pertarungan DA7. Video itu meledak, 5 juta views dalam hitungan jam. Soimah posting IG story, anak ini bikin ibu ingat masa muda. Dewi tweet, full SO deserve, Cirebon punya ratu baru. Lesti menulis, tarlingmu bikin baper total. Tapi seiring tepuk tangan itu bergema, ada suara-suara lain yang mulai muncul. Suara-suara yang tidak kalah keras dari sorakan fanbase. Setelah malam itu, DM, komentar, dan obrolan forum langsung penuh spekulasi. Ada yang bilang, April sebenarnya sudah favorit juri sejak top 8. Ada yang bilang pelatihan mashup-nya terlalu matang untuk anak 14 tahun. Ada yang bilang hadiah Charlie ST12 di babak sebelumnya adalah kode juri bahwa April sudah dipersiapkan untuk maju lebih jauh. Tentu saja semua itu hanyalah rumor. Tidak ada bukti, tidak ada pernyataan resmi. Tapi rumor punya cara sendiri untuk tumbuh. Fanbase Tasya menyebut April diuntungkan oleh sorotan juri. Fanbase April menyebut Tasya hanya mengandalkan energi panggung. Netizen netral melihat keduanya sama-sama kuat dengan karakter masing-masing. Dari balik layar, beberapa penonton studio berbisik bahwa Coach Selvi memberikan latihan intens untuk mash up April, latihan yang tidak diumumkan ke publik. Sebagian kru bahkan mengatakan bahwa duel April vs Tasya adalah konten rating emas. Semua itu tinggal spekulasi. Namun satu hal pasti, persaingan keduanya bukan lagi sekedar soal suara, tapi soal siapa yang bisa menguasai hati penonton menjelang malam kedua. Indosiar kemudian mengumumkan sesuatu yang jarang terjadi. Malam Risal pertama tidak ada eliminasi. Artinya, semua nasib diputuskan di malam kedua, tanggal 1 Desember. Dan keputusan inilah yang justru membuat fanbase meledak. Cirebon sudah bersiap membawa empal gentong ke studio lagi. Bantan bersiap datang penuh tenaga. Netizen X memprediksi formasi. April aman di juri. Tasya unggul di energi dan gift. Arbil Asahan mengintai dari posisi stabil. Malam kedua akan menentukan siapa yang menembus top 4 dan semua orang tahu. Jika April tergelincir sedikit saja, Tasya siap melesat. Jika Tasya goyah sedikit saja, April bisa mengunci posisi. Drama itu semakin memanas, sebuah klimaks yang tidak bisa dihindari. Karena malam 1 Desember bukan sekedar result, itu adalah pertarungan dua dunia. Tarling versus Power Koplo, emosi versus energi, tradisi versus modernitas. Dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemimpin tidak resmi top 6. Jika kita tarik garis dari Kalibuntu hingga ke panggung Indosiar, satu hal terlihat jelas. April bukan hanya bertarung melawan nada, panggung, atau lawan. Ia bertarung melawan rasa takut yang ia bawa sejak kecil. Takut mengecewakan orang, takut tidak cukup, takut bahwa suaranya terlalu sederhana untuk panggung besar. Namun, malam 26 November membuktikan hal yang berbeda. Suara yang sederhana pun bisa mengguncang studio ketika dibawakan dengan hati yang jujur. Dari audisi yang hampir membuatnya runtuh, dari momen ketika juri menghentikannya, sampai malam ketika 3 juri berdiri bersamaan, semua itu membentuk satu garis perjalanan yang tidak bisa dihapus. Dan yang paling menarik adalah ini, perjalanan April belum selesai, masih ada malam kedua, masih ada akumulasi, masih ada ruang di puncak yang mungkin atau mungkin tidak menjadi miliknya. Setiap orang punya prediksi masing-masing, tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, malam 26 November 2025 akan selalu dikenang sebagai malam ketika seorang gadis kecil dari Cirebon membuat seluruh panggung terdiam sebelum akhirnya berdiri memberi hormat. Dan semua orang tanpa terkecuali menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.